Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi Polri dapat dipastikan ada dan berjalan cepat dengan berlakunya KUHP dan KUHP baru. Ya, baru sebulan lebih KUHP dan KUHP baru berlaku, kita sudah melihat dan merasakan langsung manfaat baik dari KUHP dan KUHP baru tersebut. Dan ini berjalannya dengan cepat reformasi Polri dan penegakan hukum secara umum. Awal Januari yang lalu, para penegak hukum akhirnya resmi menghentikan perkara pidana terhadap ibu guru yang mencukur rambut muridnya di Jambi. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari RDPU dan Raker Komisi 3 DPR RI mengundang ibu guru tersebut, dan berdasarkan KUHP dan KUHP baru merekomendasikan dan meminta dengan tegas agar kasus tersebut dihentikan. Tak lama kemudian kasus Hogi Minaya di Sleman dihentikan berdasarkan pasal 60 huruf M KUHP baru. Hogi Minaya sebagaimana kita tahu adalah korban jambret yang dijadikan tersangka karena jambret yang dikejar mengalami kecelakaan dan tewas. Ya, hal tersebut juga merupakan tindak lanjut RDPU Komisi 3 DPR RI. Di Sumatera Selatan, ada seorang hakim yang bernama Rangga Lukita Desnanta tepatnya menjatuhkan vonis pidana permaafan kepada seorang anak yang menjadi terdakwa pencurian dengan pemberatan. Alasan pemaafan tersebut karena korban pencurian sudah memberikan maaf dan pelaku masih berstatus anak. Banyak sekali contoh-contoh baik lainnya pemberlakuan KUHP KUHP baru yang akhirnya membuat semua institusi mereformasi diri termasuk Polri. Jadi lebih cepat reformasinya dengan KUHP dan KUHP baru ini. Sebagaimana kita tahu KUHP dan KUHP baru mengandung banyak nilai-nilai reformis yang sudah dan akan terus diimplementasikan oleh Polri dan para penegak hukum lainnya. Nilai-nilai reformasi tersebut antara lain ada di pasal 36 KUHP baru yang intinya bahwa tiada pidana tanpa kesengajaan atau azas dualistis. Sekarang orang yang melakukan pidana harus dilihat konteks dan mens reanya untuk dijatuhkan hukuman. Kemudian pasal 54 KUHP mengatur bahwa Polri atau penegak hukum harus mengedepankan keadilan dibanding dengan kepastian hukum. Pasal 100 KUHP baru ini membuat syarat penahanan yang tadinya sangat subjektif, yaitu adanya 3 kekhawatiran penyidik bahwa tersangka, terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan alat bukti, mengulangi tindak pidana. Di KUHP baru di pasal 100 itu dibuat menjadi sangat-sangat objektif. Jadi harus ada perbuatan awal upaya untuk melarikan diri dan lain sebagainya. Lalu KUHP baru mengatur bahwa saksi harus didampingi advokat di pasal 143 dan advokat dalam menjalankan tugasnya dapat menyampaikan keberatan. Kemudian dalam pemeriksaan diwajibkan adanya kamera pengawas. Dan yang paling penting, tiap aparat penegak hukum termasuk anggota Polri yang melakukan pelanggaran bisa dihukum secara etik, administrasi, dan bahkan pidana. Ini artinya apa? Ini artinya jaminan bahwa reformasi Polri sudah dan akan terus berjalan dengan cepat dengan berlakunya KUHP dan KUHP baru. Dan ini juga memberikan ruang kepada warga negara untuk melakukan pengawasan melalui advokat terhadap kinerja Polri. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing, nggak perlu bingung membentuk lembaga pengawas baru karena kita sudah punya ratusan juta orang warga negara, lebih 100.000 advokat yang akan melakukan pengawasan demi tegaknya hukum dan demi berjalan cepatnya reformasi Polri. Kita tahu juga di internal institusi Polri sudah berjalan dan akan terus dipercepat reformasi. Ada 3 institusi yang melakukan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan, yaitu Propam, Inspektorat Pengawas, dan juga penyidik atau wasidik. Jadi kita harus optimis bahwa dengan KUHP dan KUHP baru, reformasi Polri akan berjalan dengan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.